Judi online kini tengah disorot di Indonesia setelah ada 11 oknum pegawai Komdigi ternyata diduga terlibat jaringan judi online. Namun yang lebih mirisnya, judi online kini tidak hanya sebagai hiburan kalangan berduit, tapi sudah sampai kepada hiburan bagi kalangan-kalangan anak-anak muda ataupun anak-anak di bawah umur. Untuk membahasnya hari ini di episode pertama On Point with Adisti Larasati, saya bersama psikolog klinis dari Universitas Indonesia, sudah ada Mbak Cassandra Putranto. Selamat datang di On Point with Adisti Larasati, Mbak Cassandra. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Iya, ini episode pertama loh kita. Semoga lancar, jadi kita pecah telur. Pecah telur ya. Tapi saya koreksi dikit ya, saya psikolog lulusan UI. Oke, psikolog lulusan UI begitu ya. Nah, ini nih Mbak Cassandra, ini lagi banyak banget dibahas nih soal judi online. Judi online ini yang terbaru adalah 11 oknum pegawai Komdigi ini diduga terlibat judi online, dan informasinya ada 4 juta orang yang saat ini terlibat judi online. Anda melihat sudah daruratkah Indonesia judi online? Sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Sebenarnya hampir 10 tahun yang lalu pun sudah beberapa kali dibahas di literatur atau di kegiatan-kegiatan organisasi psikologi, terutama psikologi klinis gitu ya. Jadi ada kecenderungan nih bahwa adiksi itu tidak hanya masalah narkotika saja, tetapi sudah ada adiksi pornografi, adiksi gadget, adiksi judi online, adiksi belanja, walaupun mungkin tingkatnya jadi berbeda-beda ya. Adiksi belanja juga masuk. Betul. Nah sekarang permasalahannya kan kembali lagi kita hanya punya Badan Narkotika Nasional khusus untuk menangani kecanduan narkotika. Tetapi kalau untuk judi online ini belum ada. Nah sementara kalau di luar negeri, di Inggris tuh ada institusi untuk menangani kecanduan media sosial gitu. Berarti sudah saatnya Indonesia juga punya adanya semacam lembaga gitu ya untuk mengatasi hal ini, karena tentu perlu dasar-dasar hukum yang berbeda, kemudian penanganan yang berbeda, dan yang jelas ya tentu saja istilah darurat judi online ini seharusnya memang sudah diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi memang darurat judi online ini memang sudah sejak lama terjadi begitu, tapi kemudian baru terasa terupnya itu adalah ketika ada 11 oknum pegawai Komdigi yang ternyata terlibat dari peredaran judi online begitu ya. Nah ini juga kan yang menarik adalah judi online ini adiksi ya. Adiksi, kecanduan. Kenapa nih bisa jadi candu nih judi online? Apa sih menariknya begitu sampai akhirnya kemudian banyak sekali orang-orang yang bukan hanya kalangan berduit aja, tapi nyatanya orang-orang yang punya penghasilan rendah juga kecanduan nih judi online. Bahkan anak-anak. Bahkan anak-anak. Ini miris banget loh Mbak. Ya, jadi orang dengan masalah adiksi itu memang ditengarai ada semacam gangguan atau penyimpangan di dalam fungsi kondisi psikologis, profil psikologisnya gitu ya, jadi terutama dari fungsi otaknya, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk kemudian dia jadi terjebak di dalam perilaku yang berulang, bahkan sampai mungkin mengorbankan segala-galanya gitu ya. Nah terutama judi ini sendiri seringkali juga awalnya mungkin semacam permainan. Itu alasannya mengapa anak-anak banyak yang terlibat. Oh jadi dibalutnya itu dengan games dulu pertama? Dengan permainan. Permainan yang ada di gadget. Betul. Nah lalu dengan permainan ini kemudian juga ada nilai tambahnya. Bahwa kemudian ada nilai finansialnya, ada hadiahnya, ada sesuatu yang akhirnya mau dikejar begitu. Lalu kemudian biasanya memang kemudian ingin mendapatkan uang lebih banyak. Nah di sini juga ada mental-mental instan yang pengen cepat gitu, bahwa untuk kita mendapatkan penghasilan ya kita sebaiknya mungkin harusnya bekerja keras gini ya. Tetapi dengan kondisi yang instan begini, main sekali pencet terus bisa dapat uang banyak. Nah ini cukup menggiurkan gitu ya, sampai akhirnya kemudian menjadi sebuah jerat gitu ya, yang mereka tidak bisa melepaskan diri, terutama ketika uang yang hilang juga semakin banyak karena mereka jadi tergorong untuk mendapatkan kembali. Nah, yang paling menarik adalah di dalam
permainan ini awalnya pasti permainan gitu ya. Apapun mungkin mau dikemasnya, ada permainan dengan kartu, dengan olahraga sedikit, mungkin ada yang lain gitu ya. Tapi kembali lagi biasanya itu udah pasti jelas yang awalnya pasti dikasih menang dulu. Itu kenapa begitu ya? Karena itu triknya. Oke. Karena Jadi itu triknya. Udah ada algoritmanya ya? Betul. Jadi Karena udah ada gulanya di situ gitu. Jadi oke, dikasih gula dulu diberikan nih. kesempatan untuk menang terlebih dahulu. Jadi ini psikologi judinya, psikologi adiksinya seperti itu gitu ya. Mereka menang, mereka mendapatkan rasa senangnya, kenyamanan setelah dia menang. Nah, yang dikejar itu ada orang yang akhirnya mengejar kemenangannya, ada yang mengejar uangnya. Nah, tapi kemudian akhirnya menjadi satu dan itu menjadi semakin terjerat karena ketika uangnya ini juga sudah habis. Yang kadang-kadang masalahnya uang yang digunakan kan bukan uang dari kantong sendiri ya, kadang-kadang dari kantong orang lain gitu ya. Dari ada anak yang menggunakan uang orang tuanya, ada suami yang menggunakan uang istrinya, ada karyawan yang menggunakan uang kantornya gitu. Jadi nah mereka lalu kemudian menjadi terjebak dan merasa bahwa sebentar lagi pasti akan dapat nih, ini menang akan cepet nih. Nah kalau menang saya bisa mengembalikan uang itu dan saya bisa dapat lagi untuk diri sendiri. Jadi dengan harapannya itu. Keinginan untuk kayak mendadaknya juga muncul gitu. Nah ini juga yang menarik adalah gimana sih caranya tahu kalau kita ini atau orang di sekitar kita ini sudah dalam kategori kecanduan judi online. Yang jelas ketika sudah ada perilaku berulang yang tidak bisa dikendalikan dan akhirnya sudah mengorbankan sesuatu di dalam kehidupannya. Jadi berulang gitu ya, nggak bisa stop, itu udah ciri khasnya tuh, tidak bisa berhenti gitu ya. Kemudian yang ketiga yang sudah mulai mengorbankan ya ada uang susu anaknya, ada uang tabung oksigen bapaknya lagi sakit juga bisa dijual gitu. Dan permasalahannya adalah kemudian mulailah muncul ada tindak-tindak pidana, tindak kriminal karena sudah ada kebutuhan yang tinggi, lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, sudah kalah lalu masih pengen lagi untuk menang, jadi akhirnya mungkin pakai uang orang lain gitu. Dan bukan tidak mungkin kemudian tindak pidananya sampai akhirnya ada pencurian, ada perampokan, ada hal-hal lain yang tentunya diharapkan untuk bisa punya uang untuk dipakai main itu tadi gitu. Gimana caranya kita tahu begitu ya dalam kurun waktu berapa lama biasanya sampai bisa kecanduan nih judi online? Seminggu, sehari, 2 hari? Setiap orang tidak sama karena intensitasnya juga pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin agak lama karena prosesnya. Nah sekali lagi setiap orang itu punya toleransi terhadap kecanduan itu kan berbeda-beda. Ada yang toleransinya tinggi, ada yang toleransinya rendah. Nah ketika ada gimmicknya dikasih main gitu ya, mungkin main sebentar, karena dia toleransinya tinggi, dia bisa cepat kena. Tapi kalau dia toleransinya rendah gitu kan, dia nggak terlalu kena gitu ya, dia nggak terpengaruh dengan itu gitu ya. Main sekali bahkan mungkin nggak dia mainin gitu karena dia tidak tertarik gitu. Jadi kembali lagi karena derajat untuk kecanduan toleransi tadi berbeda-beda, sehingga bisa jadi ada orang yang cepat kena, mungkin hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada yang hitungan tahun. Tetapi kembali lagi persoalannya, fenomena yang muncul adalah seringkali menyerang anak-anak. Dan anak ini di bawah umur, bahkan yang paling muda yang pernah saya tangani itu SD. Kelas kira-kira kelas 4 bahkan sudah berani pencuri uang gurunya gitu. Nah dia taunya dari mana tuh? Pertama awalnya game. Oh awalnya game. Nggak ada yang nawarin gitu. Nggak ada, karena mulai pakai gadget kan. Apalagi kemarin sejak pandemi kan semua orang sekolah pakai gadget kan. Smartphone. Nah ini juga salah satu pintu masuknya gitu ya. Mungkin kalau model perangkat gadgetnya yang zaman dulu kala yang mungkin hanya bisa SMS saja, itu nggak ada tuh, nggak bisa kena akses seperti itu gitu. Tapi karena sekarang sudah ke smartphone, lalu kemudian ada browsing web, ada bisa pop up iklannya, jackpot gitu ya. Nah jadi kembali lagi itu yang akhirnya bisa membuat anak mulai mencoba, terus kemudian akhirnya kecanduan, pengen menang, pengen mendapatkan, biasanya kalau permainan awalnya gitu tuh, dia main terus bisa dapat bayar, dia bisa naik kelas misalnya ya, bisa level up gitu, terus atau dia bisa dapetin tokoh-tokoh yang mungkin dia inginkan gitu. Tapi lama-lama itu jadi bergeser gitu, apalagi tadi ada yang mungkin semacam kayak olahraga, ada yang kayak
kartu, ada yang macam-macam gitu. Jadi Banyak banget ya macamnya ya. betul, dan kembali lagi anak-anak ini terutama ketika mereka belum punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Jadi Dan belum bisa ada filternya. betul, jadi di kepala kita itu sebagai manusia ini kan untuk secara yang emosional tuh ada di otak tengah nih, bagian tengah nih gitu ya. Jadi dorongan itu begitu kuat untuk mendorong impuls kita gitu. Jadi ketika mereka tidak mampu mengendalikan dorongan yang begitu bertubi-tubi, sementara di bagian depan ini prefrontal cortex, bagian depan ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Nah, anak-anak itu memang masih berada dalam tahap yang bisanya ngegas tapi nggak bisa ngerem. Oke. Gitu. Jadi ketika kena, udah langsung tuh terus. Jadi bablas. Yang palingnya awalnya mungkin mainannya masih kecil-kecil, lama-lama jadi besar. Nah, gitu. sampai curi uang guru, uang orang tua, uang temen dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita tahu, oh, ini anak udah mulai kecanduan nih. Kita lihat, karena kita juga kan pasti kasih mereka akses teknologi gitu. Teknologi seperti apa ya? Pisau bermata dua begitulah ibaratnya. Di satu sisi digunakan bermanfaat, apalagi kemarin selama pandemi dan juga buat study from home kemarin gitu ya. Nggak bisa ke sekolah jadi akhirnya belajar di rumah. Tapi ya kembali lagi, di balik itu banyak sekali bahaya yang mengancam. Bukan cuman ini, ada kekerasan seksual juga dan lain sebagainya. Itu kan juga terkait dengan adiksi-adiksi yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan juga bukan lagi kalangan berduit lah ibaratnya, orang kaya yang main judi. Kalau dulu kan kita taunya, kalau mau main judi kita ke kasino atau kemana gitu kan sampai keluar. Nah, ini sampai ya kemarin kita lihat ada Gunawan Satbor, ya kan TikTokers gitu ya. Bahkan dia tinggal di pelosok gitu, dan sampai sudah merasuk sampai ke sana ke pelosok-pelosok gitu loh Mbak Cassandra. Ya. Miris sekali. Ya ini kan artinya bedanya kelasnya aja beda gitu ya. Dan pasangannya, taruhannya itu juga beda gitu. Ada yang mungkin taruhannya kecil-kecilan gitu, ada yang gede-gede gitu. Nah, yang membedakan hanya itu. Tapi dari sisi kuantitasnya, frekuensinya, berulangnya, kecanduannya akhirnya bisa menjadi sama parahnya, sama merusaknya, dan akhirnya sama-sama mengorbankan keluarga, mengorbankan orang yang mungkin disayang gitu. Karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendeteksi gitu ya. Yang jelas adalah kalau misalnya memang seseorang sangat terpaku dengan gadgetnya, itu yang pertama pasti kelihatan. Dia yang dipegang itu nggak bisa lepas tuh dari gadgetnya. Gitu Intens kan. banget ya. Intens, kemana-mana dibawa gitu ya, ke dapur dibawa, kemana-mana dibawa. Ke kamar mandi dibawa. Kamar mandi dibawa, paling sering tadi kamar mandi gitu ya, atau di kamar, di rumah, dan mungkin bahkan tidak tidur karena hanya bermain aja. Nah kemudian kembali lagi dari kecanduan itu tadi kan bisa dibedakan antara kecanduan yang gadget, kecanduan media sosial. Ada juga yang cuma browsing aja kan, atau mungkin ngirim-ngirim bunga dan lain sebagainya gitu ya. Atau yang memang ada permainannya gitu. Nah lalu kemudian yang kedua adalah biasanya kemudian mereka tidak punya kegiatan lain, hanya melakukan kegiatan judi online ini gitu. Kurang sibuk gitu maksudnya. Kurang sibuk, kurang tergerak untuk melakukan apapun biasanya. Nah itu mestinya sudah bisa dicurigai bahwa memang ada kecanduan. Terutama adalah ketika mungkin dari sisi keuangannya, mungkin banyak minjem, kemudian mungkin ya kesulitan keuangan lah gitu. Nah itu pasti ada indikasinya. Nah terus kemudian ada berantem sama pasangan karena tadi uangnya kurang terus gitu. Jadi pasti ada masalah-masalah terkait dengan ini dari sisi kemudian waktu, tenaga yang hanya dicurahkan untuk kegiatan main saja, sampai dari sisi hubungan ya udah pasti, karena daripada bergaul atau bercengkerama dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu untuk menekuni hobi judi online ini. Tadi kan Mbak Cassandra bilang ini adalah salah satu kalau orang yang tidak punya kegiatan begitu ya. Judi online bisa salah satunya adalah orang yang bisa ciri khasnya adalah salah satu. Nah, tapi kalau kita lihat judi online juga bahkan yang main judi online ini tidak hanya orang yang tidak punya kegiatan, tapi orang sibuk juga banyak ternyata gitu loh. Nah, ini gimana nih? Ya, kembali lagi adalah bahwa dia sibuk tapi masih main ya gitu kan. Tapi kembali lagi kalau misalnya orang-orang ini kebanyakan kan karena mengatur waktunya. Itu kan pasti ada yang misalnya pagi, mungkin mau lari pagi, mungkin mau ketemu orang, mungkin mau kerja. Bayangin aja, kan nggak mungkin mau melakukan semua hal itu
sambil main gitu ya. Mungkin ada yang harus sholat, kan nggak mungkin sholat sambil main gitu kan, nggak mungkin. Tapi kelihatan bahwa kemudian mereka sudah mulai menunda, sholatnya mungkin ditunda, berangkat ke kantornya telat, atau mungkin ketemu orangnya juga telat, karena pasti segala kegiatan lain pasti akan dikorbankan demi ini gitu. Diabaikan. Sibuk pasti mungkin ada, tetapi pasti nanti akan ada waktu yang berkurang karena mereka akan lebih menekuni. Kalau nggak salah kita juga pernah ada anggota DPR yang juga main sedang dalam rapat kan. Betul. Gitu. Ini sampai ibaratnya lagi rapat gitu ya, nggak konsentrasi gitu, tetap yang difokuskan tetap ya judi online-nya itu gitu. Walaupun kembali lagi waktu itu judi atau hal yang lain ya gitu, kita nggak tahu gitu dan tidak bisa dibuktikan gitu. Tapi masalahnya kan kembali lagi, seringkali aplikasi judi ini popping up gitu. Jadi mungkin orang lagi browsing apa gitu, terus tahu-tahu dia lewat gitu. Nah pas lagi dia lewat mungkin kitanya lagi penasaran gitu kan. Nah itu dia ya, yang kemudian jadi apa ya? Ya parah juga nih judi online ini ya. Dan bisa kalau kita lihat gitu ya, Mbak Cassandra, judi online ini yang sudah kecanduan, ini sudah masuk kategori depresi atau gangguan jiwa nggak sih? Ya jadi adiksi gadget, adiksi judi, game, ya judinya ini kan juga termasuk dalamnya game ya, karena biasanya poker dan lain sebagainya pakai kartu dan lain sebagainya. Nah tapi kembali lagi ketika si judi ini sudah mulai mengambil waktu yang berlebihan, kemudian sudah mengorbankan segala-gala hal itu, dan secara psikologis memang sudah termasuk gangguan klinis. Sudah termasuk gangguan klinis? Untuk adiksinya gitu ya. Dan biasanya juga terkait dengan ada gangguan kendali impuls gitu, jadi tidak bisa mengendalikan dorongan, kemudian ya tadi kecanduan. Tetapi kembali lagi bahwa bisa jadi ada komorbiditas yang tinggi dengan depresi. Jadi orang yang adiksi akan mudah menjadi depresi, orang yang depresi akan mudah menjadi adiksi. Karena ini suatu, ya ini yang disebut dengan komorbiditas itu gitu, bisa mana ayam mana telur aja gitu. Nah orang yang depresi biasanya dopamin dan adrenalinnya rendah. Orang adiksi pun juga demikian, biasanya dopamin sama adrenalinnya rendah. Dopamin itu adalah neurotransmitter di dalam kepala yang membuat kita tidak bahagia. Bahagianya cuman kalau main atau kalau mengonsumsi sesuatu yang menjadi sumber adiksinya gitu ya. Sementara adrenalin yang berfungsi atau membuat seseorang mau bergerak, mau punya kegiatan. Nah biasanya orang-orang yang sudah depresi nggak mau ngapa-ngapain, maunya di rumah saja gitu kan. Nah artinya ketika dia nggak mau ngapa-ngapain, maunya di rumah saja, nggak mau ketemu orang, nah maunya hanya menekuni kegiatan yang adiktifnya itu tadi. Yang dia sukai salah satunya itu judi online. Jadi kalau misalnya ternyata tadi ada orang yang sibuk atau orang yang bekerja dan aktif dan produktif tapi masih main, mungkin tingkat kecanduannya masih belum setinggi itu. Karena biasanya kalau orang kecanduan, dia tidak mau mengerjakan hal yang lain, hanya mau ngerjain yang ini. Gitu. Jadi tingkat kecanduan itu kan tidak sama. Ada yang ringan, sedang, berat. Gitu. Sudah sampai separah apa sih kalau memang sudah kecanduan judi online tuh? Ya, terutama kalau memang bukan hanya main game yang ringan-ringan saja, apalagi sudah mengorbankan keuangan yang bukan milik diri sendiri tapi sudah milik orang lain, apalagi sampai kemudian melakukan tindak kriminal, ya tentu sudah termasuk berat. Dan itu harus diobatinya tuh caranya gimana, Mbak? Direhab sama seperti kayak narkoba, harus direhabilitasi juga, atau seperti apa? Kalau untuk kategori ringan, sedang, dan berat. Baik, berdasarkan pengalaman sebenarnya kami juga harus bekerja sama baik dengan rekan sejawat psikiater. Ya biasanya kalau memang ada pasien yang terkait dengan masalah ini tentu harus diperiksa dulu gitu. Karena seperti tadi kita cari komorbiditasnya dengan apakah ada dengan depresinya, apakah dengan ada gangguan moodnya, atau mungkin ada gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas kalau dari hasil pemeriksaan psikiater ternyata memang perlu minum obat, harus minum obat supaya pikiran menetap, pikiran berulang-ulangnya yang memang mau terus-menerus berjudi itu bisa ditenangkan, bisa dikurangi kecemasan. Kalau memang ada kecemasan mungkin ada obat anti cemas, kalau memang ada depresi mungkin dikasih obat anti depresi, kalau misalnya ada halusinasi mungkin dikasih obat itu lagi. Sampai mungkin bisa ada moodnya, halusinasi? ya kalau misalnya kondisinya sampai yang seperti itu,
ya kan kembali lagi harus diperiksa dulu nih gitu. Ini makanya kerjasama yang baik antara psikiater dan psikolog. Nah, kemudian kalau psikolog lebih dari perilakunya gitu. Jadi misalnya ada perilaku-perilaku tertentu yang memang harus dirubah. Jadi ada intervensi terhadap perilaku tersebut, ada proses analisa dulu perilaku mana yang harus diganti. Jadi misalnya kebiasaan untuk pegang uang. Orang yang punya adiksi, punya masalah adiksi, pasti tidak punya kemampuan untuk mengendalikan dorongan dari dalam dirinya. Oleh karena itu tentu harus dibatasi. Jadi dalam proses intervensi itu biasanya diarahkan supaya tidak pegang uang sendiri gitu ya. Atau kalau misalnya mau pergi kemana-mana atau misalnya mau menekuni segala sesuatu ya mungkin harus ada yang mendampingi. Dan yang paling penting nomor satu adalah akses terhadap judinya harus diputus. Jadi Berarti, misalnya terhadap gadget dan gadgetnya. diarahkan kepada perilaku yang lain. Misalnya mungkin harus berolahraga, harus bekerja, harus bertemu orang. Kan kembali lagi, nah ini proses Butuh waktu berapa intervensi lama ini? perilaku yang harus dikerjakan sebagai sebuah PR gitu ya. Dan tentu harus didampingi oleh orang yang di sekitarnya yang signifikan bagi dia. Berapa lamanya akan sangat berbeda-beda untuk setiap orang. Karena yang pertama jelas tadi berat ringan sedangnya, berat sedang ringannya nggak sama. Jadi tentu yang berat pasti akan makan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua terletak pada niatnya juga biasanya. Kalau niatnya masih belum kuat, ya biasanya ya nanti akan kembali lagi. Kemudian yang ketiga adalah tentu tergantung kepada dukungan keluarganya, support dari keluarganya. Kalau misalnya dari keluarganya mungkin masih berkenan, nah masalahnya banyak keluarganya nggak berkenan nih. Karena menganggap kalau sudah orang dengan masalah adiksi ini mendingan dijauhin aja. Mendingan daripada nanti barang-barang kita di rumah hilang gitu ya, nggak boleh masuk ke rumah juga. Justru gitu itu ya, salah malah ya? dikucilkan begitu. Iya. Nah jadi ketika keluarga atau orang-orang yang terdekatnya justru meninggalkan, akhirnya kan nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang membantu. Nah ini menjadi masalah. Gitu. Nah ini alasannya kenapa tadi saya bilang mungkin sudah saatnya Indonesia harus punya lembaga khusus untuk penanganan judi online tadi, melibatkan teman-teman psikiater, psikolog, terutama untuk intervensi baik kalau memang perlu psikofarmakologinya dan untuk perubahan perilakunya. Oke, ada yang bilang katanya gini, Mbak Cassandra, kalau orang yang sudah kecanduan judi online harus dinasehatinya dengan orang yang sudah insaf dari judi online. Nggak bisa kalau kita nggak, saya misalkan saya bukan pernah tahu judi online gitu. Jangan main judi online. Ini nggak akan berpengaruh apa-apa sama mereka, sama pecandu judi online, bener nggak sih? Sebenarnya itu salah satu, saya ingin membahas tentang dua hal. Sebenarnya yang pertama itu memang metode untuk penanganan atau terapi terhadap orang-orang dengan masalah adiksi, memang biasanya melibatkan konselor adiksi. Jadi orang yang sudah menjalani, sudah rehab, sudah pulih, supaya dia bisa menahan diri agar juga tidak relaps, mereka dilibatkan sebagai konselor adiksi gitu ya. Jadi mereka yang sudah pernah melalui jadi konselor adiksi nih gitu. Jadi memang itu menjadi sebuah metode gitu ya. Tapi artinya apakah hanya mereka? Tidak, tentu tetap seperti yang tadi saya sebut. Ada psikiater, ada psikolog untuk menganalisa dan menentukan rencana treatmentnya gitu ya, intervensinya, lalu kemudian dibantu dengan yang namanya konselor adiksi. Jadi peran dari konselor adiksi yang memang sudah pernah mengalami memang sangat penting. Tapi kembali lagi di sisi lain, seringkali ini justru dijadikan alasan bagi rekan-rekan yang memang punya masalah dengan adiksi ini adalah bahwa mereka memang belum siap untuk berubah dan mereka belum siap untuk meninggalkan kecanduannya gitu ya. Jadi memang tidak mau melakukan perubahan. Ya, nah di sini kan juga kita perlu orang yang misalnya memang punya kompetensi ya. Kompetensi ini yang mereka katakan adalah kompetensi ini adalah orang yang sudah pernah mengalami. Karena kalau belum pernah mengalami berarti nggak tahu. Berarti nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngerti, nggak bisa merasakan dan kemudian bagaimana bisa mengajarkan kepada orang gitu. Itu alasan sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena tapi kembali lagi hanya dengan melibatkan konselor adiksi saja menurut saya justru tidak tepat. Karena kembali lagi orang-orang dengan konselor adiksi ini kan sedang dalam proses pemulihan gitu ya. Mereka sendiri juga bisa relapse loh. Mereka sendiri juga bisa kambuh. Nah, oleh karena itu tetap perlu ada psikiater, ada psikolognya. Apalagi kalau misalnya ternyata seperti tadi saya katakan, ternyata adiksinya ada kaitan sama depresinya. Nah, kalau depresinya tidak
tangani dengan baik gitu kan. Jadi begitu dia depresi, dia muncul lagi adiksinya gitu. Padahal ininya justru harus dikendalikan. Nah, kalau memang perlu obat ya berarti kan harus ada resep dari teman-teman psikiater nih, teman sejawat psikiater gitu. Jadi kembali lagi teman sejawat psikiater itu mengurus masalah kecanduan, masalah mungkin ada kaitan dengan gangguan-gangguan yang bisa diatasi dengan psikofarmakologi. Sementara psikolog mungkin dari analisa perilakunya, kita bisa menggunakan berbagai teknik terapi yang terkait dengan perubahan perilaku. Lalu kemudian konselor adiksi nanti juga bisa berperan lagi gitu sebenarnya. Rumit ya pasti ya. Rumit dan panjang. Adiksi memang gangguan yang sangat rumit yang tentu saja harus melibatkan proses penanganan yang tepat. Terutama di depan harus ada semacam proses assessment gitu ya, untuk mengetahui seberapa parah dan akhirnya menentukan rencana terapi yang akan dilakukan. Dan dalam hal ini keluarga diharapkan untuk bisa tetap mendampingi terutama ya, tapi kan kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan kalau ternyata keluarganya udah nggak sanggup gitu. Keluarganya sendiri sudah angkat tangan gitu. Nah seringkali ada banyak yang kayak gitu tuh Mbak. Kemudian apalagi sementara kita tidak ada lembaga yang mengurus itu. Jadi mungkin sudah saatnya untuk dibentuk badan adiksi judol gitu ya. Badan adiksi judol. Terapi BAJ. Betul. Dan itulah yang harus diperhatikan oleh negara saat ini menurut Anda. Salah satunya itu pembentukan rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah kecanduan dengan masalah adiksi judi online. Jadi tidak hanya Badan Narkotika Nasional saja. Ya, karena Badan Narkotika Nasional sudah sangat sibuk dan tupoksinya udah jelas hanya untuk narkotika nih gitu. Adiksi tapi khusus untuk narkotika. Tapi yang khusus ini nih nggak ada. Tapi kembali lagi bukan hanya judi online nih, masalah kekerasan seksual juga PR banget loh yang mungkin nanti bisa jadi next episode dari acara ini gitu. Karena itu juga sangat memprihatinkan dan awalnya adalah justru juga dari kecanduan pornografi gitu. Terakhir, 3 kata untuk judol apa Mbak? 3 kata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi 4 ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, karena kembali lagi mencegah itu lebih baik. Biar bagaimana? Karena pengobatan itu sangat sulit sekali. Gitu. Dan gak ada untung-untungnya sama sekali yang namanya judol itu. Betul. Dan itu kalau kata salah satu pasien saya itu pernah mengatakan bahwa bagaikan terikat di bawah air gitu. Kayak dia di dalam kolam tapi kakinya diikat. Dan tahu dia harus mengambil oksigen ke atas tapi nggak bisa karena sudah terikat di bawah air gitu. Itu perasaan yang mereka jadi begitu tenggelam, mereka udah terikat tapi mereka nggak bisa lepas gitu. Makanya lebih baik mencegah ya, kalau berenang nggak usah sampai nyelem-nyelem ke bawah gitu ya. Kalau mau bermain tapi ya nggak usah sampai, kalau memang sudah mulai ada judinya ya lebih baik langsung ditinggalkan saja gitu. Jadi tidak ada satu lagi yang mungkin harus disampaikan, tidak ada orang yang bisa menang lawan bandar gitu ya. Ini bandar judolnya nih. Semua bandar judol pasti pemenangnya gitu. Jadi jangan berharap bahwa kita bisa ngakalin, kita bisa menjadi pemenang, kita bisa bawa uang, nggak mungkin. Biar gimana juga bandar udah pasti yang menang. Gitu. Jadi nggak ada kalimat pecandu judi online ini akan menjadi pemenang dan mengalahkan bandar judol. Kebanyakan justru enggak. Dan judi online cuma hanya menyengsarakan. Iya, dan persoalannya kan marketingnya kan gitu. Ini gampang, ini sekali, besok cepet kaya, besok ini jadi. Nah dia biasanya akan pakai success story. Oh ini sih ini bisa, ini sih ini bisa beli ini. Padahal nggak pernah. Itu awalnya itu justru gimmick pertamanya gitu. Oke. Ini luar biasa ya, ini jadi perhatian kita semua, pemerintah juga harus serius untuk bisa menangani judi online ini begitu. Bahkan tadi Mbak Cassandra mengatakan kayaknya udah seharusnya dan sudah waktunya bahwa tidak hanya Badan Narkotika Nasional saja, tapi Badan Adiksi Judi Online. Terima kasih loh sudah mampir di On Point with Adistila Rasati di episode pertama. Semoga sukses, Mbak. Oke, kita akan jumpa lagi di episode lainnya di On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa.